Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu CPU cooler dari Jonesbo. Seperti contoh yang ada di sini untuk penampakannya. Udah lama sekali sih aku nggak pernah mereview CPU cooler dari Jonesbo. Tapi ngapa sih ada barangnya aja? Dan aku juga baru tahu sih ada serinya ini. Ini adalah Jonesbo Pisa A4. Yang dimana tersebut yaitu ada A4 dan juga A5. Kalau yang A5 di bagian belakang sini lah. Dengan box yang sama. Aku juga bingung sih. Kenapa tidak membuat box sendiri daripada digabungkan jadi satu, ya mungkin lebih menghemat budget lah, bisa aja seperti itu. Tapi untuk yang dari sini satu previewnya Jonesbo Pisa A4 yang warna putih, full putih lah, bukan yang berwarna hitam seperti yang ada di bagian box ini. Dan apakah ini bagus atau tidak, untuk saya review menggunakan Core i5 Gen 13500 karena ada banyak datanya, jadi saya akan bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya juga untuk CPU cooler ini dari Jonesbo. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi boxnya ya, standar pada umumnya lah, tapi udah bagus. Yang disayangkan dia itu digabung sama serinya Pisa A5 dan juga yang serinya full putih, dia itu gak ada boxnya juga, cuma dikasih tanda di bagian samping sini ya, yang ada spesifikasinya. Dan di sini kita unboxing dulu aja, nggak usah berlama-lama untuk ini. Sebelum saya bacakan spesifikasinya di bagian balik boxnya, ini ada bracketnya juga, dan di sini ada CPU coolernya. Ini fan-nya dulu ya, berwarna putih. Dan di sini untuk ya heatsinknya sangat cakep sekali dari segi penampakannya, dan di bagian dalam udah habis, cuma ada busa-busanya aja. Aku tutup dulu sebentar supaya rapi di kamera. Dan sebenarnya untuk penampakan dari segi CPU coolernya, ini masih di plastik, buka dulu. Untuk yang ada di sini Jonesbo Pisa A4, dia itu dibanderol di harga 300 ribuan atau di bawah 350 ribu lah. Untuk yang ada di sini, apakah ini worth it atau tidak? Kalau di harga 300 ribuan, dia itu jarang-jarang ada sih untuk sekarang, yang dimana bertemakan full putih semua. Dan salah satunya ini Pisa 4. Di bagian heatsinknya dia itu juga ada warna putih di bagian atasnya sini, jadi lebih menyerupai, dan dia itu berwarna silver heatsinknya dan memiliki 4 pipa yang ada di sini, serta fan-nya tersebut menggunakan PWM, banyak sayapnya. Dan kita bacakan dulu dari segi spesifikasi di bagian belakang sini. Untuk CPU coolernya yang serinya A4, dia itu ketinggiannya di 153 mm dari bawah ke sini ke atas, jadi dia itu terbilang agak pendek. Dan kelebihannya, semua casing bisa masuk menggunakan ini, karena ini 153 mm. Kalau yang casing standar pada umumnya ya, yang seri gaming. Dan juga memiliki 4 pipa yang ada di sini, serta TDP-nya sampai di 250 watt. Jadi terbilang tinggi banget dah, 250 watt. Untuk menggunakan Ryzen 9 maupun Intel Core i10 harusnya bisa sih 250 watt. Tapi untuk saat ini saya akan mengujinya di Core i5 Gen 13. Dan yaitu fan-nya 12 cm menggunakan FDB B-Ring. Dan kecepatannya tersebut di 800 sampai di 1850 rpm. Ini udah standar bagus ya, karena dia itu tembus di 1800. Dan juga yang lainnya, MTTF nya untuk ini di 50.000 jam, serta support soketnya di Intel di LGA 1700, 1200 dan juga 115X. Jadi komplit lah untuk yang ada di sini. Intel generasi baru itu bisa. Kalau yang AMD di AM4 dan juga AM5, jadi ya wajar sih kebanyakan Ryzen sekarang menggunakan AM4 maupun di AM5 yang menggunakan serinya Ryzen. Jadi bisa dibilang semuanya dia itu support untuk yang ada di sini. Dan juga di sini untuk bracketnya kita buka dulu isiannya apa aja di bagian dalam. Ya, ini bracketnya semua dan juga thermal paste-nya. Dia tuh dikasih yang suntikan. Terbilang ini udah bagus. Yang penting dia tuh ada thermal paste suntikan lah, bukan yang sasetan. Sebagai contoh yang ada di bagian dalam sini untuk suntikannya Pisa ya, Jonesbo. Ini untuk thermal paste-nya udah cukup bagus, dan bracketnya semua ada di bagian dalam sini, serta ada buku petunjuk pemasangannya. Ini udah komplit. Dan apakah ini bagus atau tidak di harga 300 ribuan untuk yang serinya A4 yang berwarna full putih semua, dan juga sangat cocok sekali sih kalau misal market PC bertemakan full putih semua menggunakan ini. Kalau misal tanpa LED, kalau pakai LED juga nggak masalah juga sih, tergantung selera kalian. Oh ya, dan juga tambah ya, di bagian bawah sini ternyata udah ada thermal paste-nya. Ya, udah ada thermal paste-nya. Jadi thermal paste-nya itu double dari sini bawaan CPU coolernya dan juga dari segi suntikan di bagian dalam sini. Tapi nanti saya akan mengujinya menggunakan ini
dan juga ditambah disuntikannya, ya ditambah sedikit lah supaya lebih melumer dan juga melebar. Dari segi prosesornya Core i5 Gen 13. Kurang lebih seperti itu aja untuk penjelasan dari saya secara singkat, dan gak usah berlama-lama, kita lanjutkan saja untuk merakit di Intel Elgato 1700. Habis itu di reviewnya kalau kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Itu aja, lanjut ke reviewnya, yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya menggunakan Jonespo PISA A4 untuk mendinginkan Core i5 Gen 13 13500. Yang pertama PISA 4 dulu untuk minimalnya mendapatkan di 34 derajat dan juga maksimalnya di 79 derajat. Untuk minimalnya terbilang ini dingin, cuma di 30-an kecil, dan apalagi maksimalnya juga masih aman di bawah 80 derajat. Untuk yang ini saya tes di Geekbench dan dia masih aman lah di 79 derajat. Dan kalau kita bandingkan seperti yang ada di gambaran di sini, CPU cooler lain dari segi Segotab, Deepcool, APNX, dan juga stok cooler bawaan Intel, kalau kita lihat performa dari segi maksimalnya dia itu kalah kalau kita bandingkan dengan CPU cooler lain, kecuali stok cooler. Dia itu sampai di 79 derajat. Kalau yang CPU cooler lain maksimal di 77 menggunakan Deepcool AK400. Tapi dari segi minimalnya dia itu bisa bersaing lah dari segi Segotab Cambrian U6, Deepcool AK400, cuma terpaut 1-2 derajat. Kalau yang PC cooler PISA A4, dia bisa menahan sampai di 34 derajat paling bawah. Terbilang ini bagus, sesuai harganya lah, dari performa minimal sampai maksimal. Dan kalau kita bandingkan dengan stok cooler bawaan Intel, untuk minimalnya terpaut 7 derajat, terbilang ini jauh, dan apalagi maksimalnya terpaut di 12 derajat, itu pun juga jauh. Jadi bisa dibilang lebih rekomen membeli CPU cooler tambahan untuk Core i5 Gen 13. Intinya seperti itu, dan kalau misal pengen lihat lebih lama, silahkan di pause saja foto data yang ada di sini. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 300 ribuan atau lebih tepatnya di 320 ribu, apakah ini bagus atau tidak? Bisa dibilang ini bagus, yang dimana suhunya itu juga bersaing dengan CPU cooler yang lain di harga di atasnya. Meskipun kalah dari segi maksimal ya, beda tipis, tapi dari segi minimalnya dia itu bisa menang di beberapa CPU cooler. Jadi ya lumayan sih untuk yang ini CPU coolernya Jonespo PISA A4. Apalagi dari segi stok cooler bawaan Intel juga jauh sih performanya, jadi ini rekomen. Serta yang lainnya desainnya simple, berwarna full putih semua. Dari segi heatsink, fan-nya, tampilannya itu keren. Ada dua tipe warna sih, full black maupun full white. Tinggal menyesuaikan aja kebutuhan kalian. Serta kelebihan yang lainnya, fan-nya tersebut yaitu silent, yang mempunyai kecepatan di 800 sampai di 1850 rpm. Ini standar cepat lah di 1800-an. Apalagi tingginya cuma di 153 mm. Jadi semua casing rata-rata itu bisa masuk untuk menggunakan ini.
Kebanyakan casing yang paling rendah di 155 mm tipe akuarium, tapi kalau yang ini masih aman lah, terdapat space di 2 mm. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Jonesbo Pisa A4. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.